sampaikan kebenaran. Tak terasa kita sudah berada di pekan terakhir di bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. InsyaAllah kita juga akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita akhir-akhir ini sangat merasakan Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa putaran waktu itu terasa begitu cepat. Padahal Bapak Ibu, tidak ada yang berubah dalam waktu. Satu hari itu dari dulu sampai sekarang masih tetap 24 jam. Waktu terbit dan terbenamnya matahari masih di waktu yang sama. Panjang siang dan malam itu tidak ada perubahan. Namun kenapa kita merasakan bahwa putaran waktu begitu cepat dan singkatnya? Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jauh sebelumnya 14 abad yang silam Nabi sudah ingatkan kita bahwa merasakan putaran waktu begitu cepat dan singkat termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqarraba az-zaman." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian merasakan waktu itu begitu singkat, begitu dekat dan begitu cepatnya. Wa takunu sanatu kasyahri. Waktu 1 tahun terasa bagaikan 1 bulan saja. Wa yakunu syahru kal jumu'ah. Waktu 1 bulan terasa bagaikan 1 pekan. Wa takunul jumu'atu kal yaum. Dan waktu 1 pekan terasa bagaikan 1 hari. Wa yakunul yaumu kas-sa'ah. Dan waktu 1 hari bagaikan 1 jam saja. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa waktu ini semakin tua dunia terasa bagaikan begitu cepat dan singkatnya. Kehidupan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun secara bilangan matematika sudah bertambah dari umur 40 menjadi 41, umur 50 menjadi 51, bahkan setiap pertambahan umur itu tak jarang ataupun banyak di antara kita yang bahkan merayakan hari pertambahan umur. Sering kita merayakan, kita mengingatkan hari jadi dan hari bertambahnya umur kita. Namun ketahuilah Bapak dan Ibu, secara hakikat bahwa jatah kehidupan kita semakin berkurang. Jatah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin berkurang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin hari semakin dekat kepada manusia hari berhisabnya, semakin dekat hari kematiannya, semakin dekat liang kuburnya. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Tapi semakin hari mereka semakin lalai, bahkan semakin berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua dunia ini membuat kita semakin sibuk hari-hari kita disibukkan oleh hal-hal yang bersifat duniawi, sampai kita lupa bahwa pintu kubur itu semakin mendekat kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, umur kita tidak akan panjang Bapak Ibu. Kita tidak akan berlama-lama di dunia ini. Umur kita tidak akan sama seperti umat-umat sebelum kita. Nabi Adam diberi umur lebih kurang 1000 tahun. Nabi Nuh menjadi nabi saja umur 950 tahun. Nabi Musa lebih kurang 300 tahun lebih. Nabi Ismail lebih kurang 137 tahun. Nabi Ibrahim lebih kurang 200 tahun. Nabi Isa diangkat ke langit umur 33 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hanya diberi umur lebih kurang 63 tahun. Menyampaikan wahyu selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari lamanya. Berapakah umur kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran, a'maru ummati
ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, dan hanya sedikit mereka yang lebih dari itu. Ada memang lebih dari 70, tapi mereka tidak akan banyak. Inilah rata-rata umur manusia akhir zaman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka dari itu umur yang singkat ini, mari kita tanam investasi sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu. Kita jadikan umur yang singkat ini menjadi umur yang begitu berarti. Andai kita hari ini kita menjadi seorang pengusaha, jadikanlah harta-harta kita sebagai investasi hari akhirat kita nantinya. Andai kita hari ini kita menjadi seorang pejabat, jadikanlah jabatan kita ini untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tak lama lagi kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita akan disidang di hadapan Allah tentang apa amanah yang sudah Allah berikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya setiap kita hari ini, saya yakin kita sudah punya investasi masing-masing. Untuk hari tua kita sudah berinvest. Ada di antara kita yang berinvest mungkin membeli emas, ada yang berinvest dengan membeli kebun, ada yang berinvest dengan kita menabung, baik di bank konvensional, kadang kita menabung di bank konvensional ataupun di bank syariah. Ada yang membeli rumah petak dan lain-lain sebagainya. Inilah investasi hari tua kita. Pertanyaannya hari ini, Bapak Ibu, sudah berapakah investasi akhirat kita? Kalau kita baca dan dengar apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, mungkin hampir setiap hari atau juga setiap pekan kita mengantarkan orang meninggal, Pak. Sampai di pemakaman kita ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Kenapa kita ucapkan salam kepada mereka? Berarti mereka mendengar kedatangan kita, Pak. Mereka dengar, bahkan bunyi sendal kita pun mereka dengar. Di sana kita melihat beberapa kuburan yang tersusun rapi. Ada kuburan orang kaya, ada kuburan si miskin, ada kuburan pejabat. Bahkan baru-baru ini mantan wali kota kita Pak Herman Abdullah, beliau baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kuburan seorang pejabat dengan kuburan seorang rakyat yang miskin tidak ada bedanya, Bapak Ibu. Lahan kita ini sama, walaupun di dunia ini rumah kita berbeda-beda. Ada rumah kita yang mewah, ada rumah kita yang sederhana, bahkan ada rumah kita yang sangat sederhana. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, liang lahan kita tidak akan pernah berbeda. Semua tersusun dengan rapi, bertuliskan nama mereka masing-masing, ditulis nama ayah kandungnya, ditulis tempat tanggal lahirnya, dan ditulis tempat tanggal dia wafat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di area pekuburan itu kita tidak lagi mendengar suara sendang gurau manusia. Tidak ada lagi suara sendang gurau atau tertawa terbahak-bahak, tidak ada lagi. Yang kita dengar hanyalah suara kicauan burung, hembusan angin. Betapa damai dan heningnya di area pekuburan. Tapi tahukah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di bawah sana penuh dengan hiruk pikuk manusia. Di bawah sana penuh dengan tangisan dan ratapan mayat dalam kubur. Andai kata Allah buka kasaf kita ini, suara mereka tidak akan sanggup kita dengarkan. Saking kuatnya jeritan mereka, bahkan didengar sampai di langit. Malaikat di langit mendengar suara mereka, didengar oleh seluruh makhluk di muka bumi kecuali jin dan manusia. Apa yang mereka tangisi, Bapak Ibu? Mereka menangis bukan karena meninggalkan sanak famili, tidak. Mereka menangis bukan karena meninggalkan rumah yang baru saja dibangun. Mereka menangis bukan karena meninggalkan jabatan yang belum sempat pensiun, tidak. Tapi mereka menangis tentang menyesali diri mereka. Mereka menangis karena mereka sudah lalai selama ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, andai kata Engkau tunda kematian ini sesaat saja, ya Allah, sungguh aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Ini salah satu penyesalan mereka, Bapak Ibu. Kenapa saya dulu tidak bersedekah?
padahal saya mampu untuk berinfak, padahal saya mampu menyantuni anak yatim, saya mampu untuk membantu rumah-rumah tahfiz, tapi semua itu saya gunakan untuk hanya keperluan dunia saja. Ini penyesalan pertama kenapa mereka tidak bersedekah. Wa akum minas shalihin, kenapa saya dulu tidak beramal soleh, padahal kantor saya dekat dengan masjid, rumah dekat dengan masjid. Ketika azan berkumandang saya pura-pura tak dengar, pura-pura tuli, pura-pura tidur. Tapi hari ini semua itu sudah berlalu. Andai kata Allah beri mereka kesempatan untuk hidup sekali lagi, mungkin masjid kita ini tidak sanggup, tidak muat menampung mereka. Saking besarnya penyesalan mereka, Bapak Ibu dan Saudara. Apa investasi yang sangat menguntungkan? Mungkin sering disampaikan oleh Ustaz kita, ada 3 hal investasi yang tidak akan pernah rugi. Untuk hari apabila kita sudah terbujur di alam barzah, ketika kita sudah kaku, dimiringkan menghadap ke kiblat, semua urusan dunia sudah selesai. Bahkan ketika kita sakit pun, maka jabatan kita sudah mulai digantikan orang lain, harta kita sudah mulai dibagikan oleh ahli waris, bahkan istri kita pun sudah ada yang akan meminangnya. Tapi apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Setidaknya ada 3 investasi. Yang pertama, sedekah jariyah. Ketika kita punya harta hari ini, jangan lupa sisihkan untuk hari di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tinggalkanlah anak-anak yang soleh, Bapak dan Ibu. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Harta yang paling berharga, bahkan lebih berharga dari mutiara, adalah anak-anak kita. Kita tinggal di tengah Pekanbaru, Bapak Ibu. Pekanbaru adalah kota yang besar. Semua apa saja dekat dari rumah kita. Masjid dekat dari rumah kita, tempat-tempat hiburan dekat juga dari rumah kita, bahkan tempat maksiat pun dekat dari rumah kita. Maka tantangan besar kita orang tua hari ini, bagaimana menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi generasi-generasi yang Qur'ani. Semakin hari semakin sulit tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Belum lagi obat-obat terlarang yang masuk ke negeri kita, yang jumlahnya bukan lagi 100-200 kilo, tapi jumlahnya sudah ratusan ton masuk ke negeri kita. Buat apa semua itu kalau bukan untuk meracuni generasi muda kita hari ini? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, investasi menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mumkinun. Andai kata engkau melihat orang-orang yang durhaka itu menangkurkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa kita berelah-elah di hadapan Allah. Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut kita dikunci, bahkan kita akan berbicara, kaki akan menjadi saksi atas apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Maka sebelum masa itu datang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyesalan itu tiba. Selagi Allah panjangkan umur kita hari ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.